Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 13 Rajab atau 14 ya karena sudah masuk maghrib 14 Rajab 1457 Hijriah atau 2 Januari ya, bertepatan dengan tanggal 2 Januari 2026 hari Jumat malam Sabtu ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan yang kedua. Insyaallah akan melanjutkan ya, pembahasan daras ya. Sebagai kitab pokoknya adalah kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ya. Jangan lupa senantiasa kita luruskan niat kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu thalabul ilmi, dalam rangka menghilangkan kebodohan pada diri sendiri ya, dan juga niat untuk mengajarkannya kepada orang lain atau menghilangkan kebodohan pada diri orang lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ini niat ini perlu kita tanamkan betul. Kalau kita niatnya ini maka ini niat yang benar ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan semangat ya, semangat untuk belajar ya. Jadi jangan sampai kita itu tidak tahu ya. Pokoknya saya harus bisa bahasa Arab ya. Saya harus bisa bahasa Arab, harus bisa baca kitab gundul. Nanti kalau sudah bisa kita ajarkan kepada orang lain ya. Karena ini tuntutan ketika seorang muslim menuntut ilmu maka diamalkan kemudian didakwahkan. Kemudian yang keempat sabar ya. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan dan sabar dalam mendakwahkan ya. Tidak ada berhentinya begitu. Saling sambung menyambung ilmu apa saja. Dan kita selalu kaum muslimin ya, yang kita pelajari adalah seluruh ilmu ya, seluruh ilmu. Artinya ilmu-ilmu yang memang berkaitan dengan kewajiban ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama ilmu akidah. Ilmu akidah ini harus kita pelajari karena ini pangkal ya. Kalau akidahnya benar ya, insyaallah selamat. Tapi kalau akidahnya salah, nah ini celaka ya, akidah. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Ya, ilmu yang berkaitan dengan ibadah ini harus kita pelajari bagaimana tata cara sholat, ya, puasa, zakat, haji dan seterusnya, syarat rukunnya dan seterusnya. Ini karena kita kewajibannya itu. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan muamalah. Ya. Muamalah. Ya, muamalah. Jadi fikih tentang muamalah. Ya jual beli ya, kemudian hutang piutang, sewa menyewa ya, kemudian berbagai macam yang berkaitan dengan apalagi yang kasus-kasus modern seperti ini ya, ada jual beli online dan seterusnya. Kalau kita memang berkecimpung di hal itu ya, fikih muamalah ini wajib ya. Jadi
seorang yang terjun dalam satu bidang tertentu, maka dia wajib tahu ilmunya. Sehingga Umar bin Khattab ya, itu melarang ya, pada ketika beliau jadi khalifah, maka melarang orang yang berjualan di pasar kalau tidak tahu ilmu tentang fikih jual beli ya, tidak tahu tentang riba, tidak tahu tentang halal haram ketika jual beli ya, dilarang ya. Masya Allah, jadi luar biasa ya. Jadi ketika seorang mau berdagang, maka dia harus tahu ilmu tentang perdagangan. Kemudian berikutnya tentang masalah muasyarah ya. Muasyarah itu tata pergaulan. Muasyarah ya, bagaimana bergaul dengan orang tua ya, dengan guru, dengan teman, dengan tetangga ya, dengan siapa saja, bahkan dengan non muslim. Ini ada ilmunya ya. Ada ilmunya, ini harus kita pelajari. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan akhlak ya. Dengan akhlak, dengan tazkiyatun nufus ya, bagaimana mempunyai sifat amanah, jujur ya, qanaah, kemudian tawadhu ya, tidak sombong dan seterusnya ya, menjauhi sifat hasad dan seterusnya ya. Penyakit-penyakit hati ini harus betul-betul dihilangkan ya, sebagaimana kemarin kita sampaikan bahwa suksesnya seorang di akhirat nanti adalah ketika hatinya selamat ya. Hatinya selamat, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih, bersih dari segala macam penyakit hati, dari kesyirikan, dari kekufuran, kemunafikan, dari bid'ah, dari maksiat, dari akhlak yang buruk ya, dari ada ujub, sombong dan seterusnya ya. Kemarin saya sampaikan satu contoh saja sifat yang mengerikan sekali ya, karena ini sesuatu yang bukan perkara yang mudah, yaitu perkara sombong ya. Sombong, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin ya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat zarrah. Allah Akbar, seberat zarrah, sesuatu yang amat kecil ya. Ya, kalau kita ambil yang apa namanya, perkataan ulama yang mengatakan zarah itu adalah ketika ada cahaya kemudian ada bintik-bintik yang terbangan debu yang berterbangan yang kecil sekali, itu zarah ya. Orang ada kesombongan seberat zarah saja ancamannya tidak masuk surga. Ya Allah, kita nggak tahu ya, kita tuh ada kesombongan seberapa ya. Makanya perjuangan kita membersihkan hati kita tuh sampai mati, ukurannya sampai mati ya. Ya, pertama doa minta agar dibersihkan hati kita ya, bersihkan hati kita. Kemudian setelah itu kita berusaha belajar ya, harus pakai ilmu ya, ilmu tazkiyatun nufus ya. Ya, harus belajar. Akidah itu pangkalnya, karena diantara penyakit hati yang paling berat adalah syirik, menyekutukan Allah. Ini penyakit hati yang paling berat, karena tidak ada ampunannya. La yaghfiru ayyushraka bihi wa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi siapa yang dikehendakinya ya. Dan yang setara dengan syirik adalah kufur, kekafiran ya. Kafir itu ingkar kepada syariat Allah ya. Kalau syirik itu hubungannya dengan peribadatan, menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah, ini syirik. Tapi kalau kufur ini lebih luas ya, karena syirik termasuk kufur. Karena kalau syirik pasti kafir ya, kekufuran ya. Kalau kufur ini berkaitan dengan yang lebih luas ya, di antaranya kalau seorang beribadah hanya kepada selain Allah saja, itu sudah kufur ya. Dia tidak syirik ya, tapi kufur. Karena dia beribadah kepada selain Allah ya. Seperti orang Hindu, Buddha dan yang lainnya gitu ya, Yahudi, Nasrani, seterusnya. Kufur mereka itu ya, mereka kufur. Atau orang Islam tapi mencela Allah, mencela Nabi, mencela Al-Quran dan seterusnya ya. Ini kufur ya. Ini yang setara dengan syirik. Kemudian yang ketiga, kemunafikan. Kemunafikan hakikatnya kekufuran, hatinya mengingkari Islam akan tetapi dia zahirnya muslim ya, zahirnya muslim. Nah ini penyakit hati yang berat, kita harus belajar. Makanya masuk perkara akidah, mau nggak mau wajib kita belajar ya. Kalau di Masjid Jamur Rahman ya, di Masjid Jamur Rahman setiap hari Rabu ya, setiap hari Rabu pada subuh ada kajian rutin ya,
berkaitan dengan akidah ini bersama Ustaz Abu Isa. Ini sudah berjalan bertahun-tahun ya, sudah berganti kitab ya, berapa kitab itu ganti sudah. Nah, sekarang kitab yang baru sudah baru beberapa pertemuan ini. Tapi ngulang lagi, artinya memperdalam gitu ya, diperdalam gitu masalah akidah. Nah kemudian ya jangan sampai kita punya apa namanya anggapan kalau sudah belajar selesai sudah gitu ya. Enggak, terus belajar walaupun sudah pernah kita pelajari ya, seperti masalah akidah ya. Masalah akidah itu mungkin selesai, contoh selesai kitab Ushulus Salasah, selesai kitab Tauhid gitu ya, itu kan cuma selesai gitu. Paham atau enggak kita enggak tahu. Barangkali ketika ikut kita ngantuk gitu ya, kita ikut apa namanya nggak paham dan seterusnya. Makanya perlu kita ulang lagi, kita berusaha lagi. Atau yang sering lupa gitu ya, lupa ya. Intinya kita tetap terus belajar ya. Saya dulu ketika mondok ya, di Ibnu Abbas di Sragen ya, ketika saya pamitan mau pulang ya, mau pulang itu pesan Ustadz saya, Ustadz Muslim namanya, Ustadz Muslim Al-Athari, yang beliau suka nulis di majalah As-Sunnah ya. Itu diantara pesan, satu pesan beliau. Jadi ketika saya pamitan beliau pesan 3 hal. 3 hal ini betul-betul yang saya ingat sampai sekarang. Pertama pesan beliau, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Masya Allah ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan lepas dari majelis ilmu. Jadi kalau ada kajian, ada taklim, ikut ya. Selama kita tidak ada uzur, pokoknya datang majelis taklim. Ini faedahnya besar sekali ya. Ya karena apa? Selalu ada siraman rohani ya, selalu ada siraman rohani, kemudian selalu ada nasihat. Ketika kita lupa nanti diingatkan lagi. Kita apa namanya melenceng nanti ada peringatan lagi. Ketika nyambung dengan majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, sibukkan dengan amal soleh. Masya Allah. Ini luas sekali cakupannya amal soleh. Termasuk dakwah juga amal soleh. Ini 3 perkara ini yang masya Allah yang saya ingat betul. Ini saya berusaha menerapkan ya. Pertama supaya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dimanapun berada. Yang kedua adalah jangan lepas dari majelis taklim, majelis ilmu yang bermanhaj salaf ya. Kemudian yang ketiga sibukkan dengan amal soleh ya. Kemudian yang apa namanya terus ya. Jadi ilmu yang kita pelajari itu semua ilmu ya, semua ilmu. Termasuk ilmu-ilmu alat ya, ilmu alat. Ilmu alat ini berusaha kita pelajari semuanya ya. Kita pelajari semuanya. Selama ada itu kita kaji semuanya ya. Termasuk bahasa Arab ya, bahasa Arab juga nanti kan banyak buku, banyak kitab ya. Terus saja belajar, ada kajian bahasa Arab gitu. Prinsipnya ya, kalau kita tidak mengajar, kita belajar gitu. Kalau kita tidak mengajar, maksudnya posisinya sedang tidak mengajar, ya kita duduk belajar gitu lah. Ya, sekarang saya sedang mengajar ya, saya sedang mengajar. Ya sekarang posisinya saya mengajar, tapi ketika saya nggak ngajar, kok ada majelis taklim, saya ikut duduk. Gitu, saya ikut duduk untuk belajar ya. Begitu ya, jadi hendaknya demikian ya, sehingga nanti dan itu masya Allah faedahnya besar sekali, apalagi berkaitan dengan keutamaan ya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya di sini ya. Di antara keutamaan orang yang duduk dalam majelis ilmu, pertama akan dicucuri rahmat Allah ya. Akan diliputi dengan rahmat Allah. Kita akan diberikan kasih sayang dari Allah SWT. Disayangi oleh Allah SWT. Pertama. Kemudian akan diberikan sakinah, ketenangan jiwa. Masya Allah. Ketenangan jiwa sesuatu yang mahal ya. Sesuatu yang mahal. Kalau orang yang tidak tenang jiwanya, walaupun hartanya banyak, tidak akan merasakan bahagia. Ketenangan jiwa. Yang ketiga, akan dikerumuni oleh para malaikat. Masya Allah. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk kemudian mencari majelis taklim. Masya Allah ya. Kemudian yang keempat, akan dibangga-banggakan nama kita di hadapan majelis para malaikat. Masya Allah. Yang bahkan Allah menyebut nama-nama kita ya, menyebut nama kita yang duduk di majelis taklim itu di hadapan majelis yang hebat, yaitu majelis malaikat. Kalau kita umpamakan misalnya ya, Pak Suwarno misalnya, kemudian dipuji-puji, yang muji presiden gitu ya. Presiden muji Pak Suwarno misalnya di depan masyarakat. Itu kan bangganya luar biasa Pak ya. Ini perumpamaan ya. Itu seorang dipuji oleh orang yang masya Allah dihormati di depan masyarakat, itu luar biasa bangganya. Ini yang memuji Allah di hadapan para malaikat, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Subhanallah. Kemudian terakhir, bukan terakhir ya, ini diantaranya yang kelima,
itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Subhanallah. Sampai ada dalam salah satu hadis disebutkan, ada orang yang dia itu duduk di majelis taklim. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, semuanya yang duduk di sini diampuni oleh Allah. Aku ampuni, kurang lebih demikian ya, diampuni oleh Allah. Nah, malaikat mengatakan, si fulan ini duduk bukan untuk taklim, bukan. Tapi si fulan ini duduk hanya karena ada keperluan. Maka Allah mengatakan, rahmatku meliputi semuanya. Walaupun dia niatnya seperti itu, diampuni juga oleh Allah SWT. Subhanallah. Ini keutamaan orang yang suka duduk di majelis ilmu, diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Ya, diberikan sakinah, dicuri rahmat oleh Allah SWT, dikelilingi para malaikat, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan majelis para malaikat. Kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Belum lagi diberikan pahala. Belum lagi nanti dimudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Banyak sekali ya. Kemudian didoakan ampunan oleh makhluk-makhluk sampai ikan-ikan di laut. Berapa banyak ikan yang mendoakan kita, memohonkan ampun untuk kita. Subhanallah. Itulah keutamaan orang yang duduk di majelis taklim, majelis ilmu. Ya, makanya alangkah ruginya ya kalau orang yang sudah tahu tapi tidak mengamalkan ini ya, keutamaan ini. Ya, kalau nggak tahu ya karena nggak tahu ya. Tapi kalau kita sudah tahu, coba kita usahakan. Tapi majelis taklim yang bermanhaj salaf ya, tidak asal majelis taklim ya. Karena kalau yang bukan bermanhaj salaf ini nanti ya kadang pakai dalil yang dhaif, kadang yang palsu, kadang cerita-cerita yang nggak jelas gitu ya. Ya, gitu. Ya, makanya kita duduk di majelis taklim yang bermanhaj salaf. Ya. Kemudian metode kita dalam belajar ya. Pertama, ketika sudah mulai, sudah berjalan gitu ya, nanti di awal murojaah ya. Kalau kemarin kan kita baru mukadimah awal ya, maka yang selanjutnya nanti di awal ada murojaah materi yang sebelumnya gitu ya, murojaah materi yang sebelumnya ya. Setelah itu baru setelah murojaah baru kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan di kitab ya, pembahasan di kitab Mukhtarat ini. Setelah itu kemudian nanti terakhir ya, jadi metode saya ya, metode yang ini juga saya pelajari dari guru saya ya. Saya ingin ya, jadi antum ketika belajar ya, antum paham dan hafal. Jadi kaidah yang di sini antum harus paham dan hafal. Iya. Di sini ada ketika nanti tasrifan ada 22 wazan di belakang. Ya, di belakang 22 wazan mulai dari halaman 118 ya. Ini antum harus hafal semuanya dari sini sampai terakhir ya. Hafal ininya ya, hafal apa namanya? Hafal wazannya ya. Hafal wazannya. Yang lainnya contoh itu nanti akan ngikut saja ya, akan ikut saja. Ya, sebagaimana yang kemarin ditampilkan ketika di depan itu ya, ketika yang hadir ya itu seperti itu. Tasrifan ya, ini nanti hafal. Alhamdulillah ya kemarin yang sudah belajar itu rata-rata hafal ya. Karena terakhir kita murojaah lagi 22 wazan kita murojaah semuanya rata-rata hafal. Ya. Jadi bukan sulit, sedikit demi sedikit bisa, insya Allah bisa ya. Tidak ya. Bukan mustahil dan sudah terbukti ternyata bisa ya. Walaupun banyak tapi kalau sedikit ya itu nanti bisa ya. Dan juga kaidah-kaidah yang lain yang ada di sini ya. Jadi paham dan hafal ya. Paham, hafal, kemudian setelah itu dipraktekkan untuk kemudian membaca tulisan Arab yang gundul itu ya. Demikian. Begitu. Terus kemudian metode berikutnya adalah jadi kitab ini itu terdiri dari 3 ya. Jadi ada 3 pembahasan dalam kitab ini. Pertama adalah pembahasan yang dibahas ya, atau isi kitab itu ya, isi kitab. Secara global itu. Yang pertama adalah kaidah sorof. Kaidah sorof. Ya. Mulai dari awal ya. Dari awal ini kaidah sorof ya, kaidah sorof. Kaidah sorof. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua
kaidah nahwu. Kaidah nahwu. Ini kaidah nahwu mulai halaman 55 ya, 55 itu. Atau 53 judulnya ya. 55 itu dimulai ya. Kaidah-kaidah nahwu. Kemudian terakhir ya, pembahasan yang ketiga adalah ilmu tasrif. Ilmu tasrif ya. Ilmu tasrif yang ketiga. Ilmu tasrif. Nah, maka ketika nanti bahas ini nanti harus dipahami, nanti dihafalkan ya. Nanti kita cek satu persatu dicek ya, sudah paham atau belum gitu ya. Terus kemudian karena ada 3 pembahasan ini ya, untuk kaidah shorof dan nahwu nanti urut ya. Pertama kita bahas sesuai halaman ya, dari kaidah shorof. Dari kaidah shorof kita pelajari dulu dari awal ya. Kamu ini hari kalau yang dulu nanti kita lihat apakah di kelas kita nanti akan seperti itu ya. Tapi kalau yang kelas dulu ini untuk pembahasan ini mulai dari sini, ini nanti nyambung ke sini ya, nyambung ke sini. Itu hari Ahad. Ahad malam Senin ya. Ahad malam Senin. Malam Senin. Ini malam Senin. Ini bahas tentang kaidah-kaidah. Dimulai dari nahwu, dari shorof, terus gitu ya, sampai nanti sudah shorof selesai nanti nahwu. Jadi terus berlanjut. Kemudian hari Jumatnya ini ilmu tasrif ya. Jumat malam Sabtu. Ini kalau dulu demikian ya. Jumat malam Sabtu. Sekarang Jumat malam Sabtu ya. Ya tapi karena kita baru awal ya, mungkin belum seperti ini. Tetapi nanti insya Allah akan berjalan demikian ya. Jadi nanti insya Allah mulai hari Ahad besok lah ya. Ahad besok kita sudah mulai seperti ini. Jadi hari Ahad malam Senin kaidah-kaidah shorof, kaidah kita pelajari. Kemudian nanti hari Jumatnya malam Sabtu ilmu tasrif hafalan. Jadi menghafal bersama-sama. Jadi nanti kena semuanya ya, kena semuanya. Kaidahnya dapat, hafalan tasrifnya juga dapat begitu. Ya. Karena dua-duanya penting. Ya. Jadi nahwu dan shorof itu ibaratnya kayak burung punya sayap 2. Yang satu nahwu, yang satu shorof gitu ya. Jadi kalau nahwu tok nggak ada shorofnya nggak bisa terbang, atau sebaliknya juga nggak bisa terbang. Jadi dua-duanya harus dipelajari. Ini memang mati ya. Oh, depan nyala ya, depan nyala ya. Diklek ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Ya. Jadi nanti metodenya kurang lebih demikian ya. Jadi nanti untuk hari Ahad malam Senin, insya Allah kaidah-kaidah diawal dari kaidah shorof, kemudian nanti hafalan tasrifan ya. Kalau istilahnya tasrifan gitu, tasrif. Hari Jumat malam Sabtu juga nanti insya Allah bisa semuanya ini. Ya, terkena semuanya ya. Ya. Kaidah-kaidah shorof di sini nanti memang jadi karena kita belajar nahwu dan shorof itu kan belajar menyusun kata-kata ya. Menyusun kata-kata kalau dalam bahasa Arab ya itu ini sebagai pengenalan ya. Insya Allah yang sudah belajar sudah tahu ya. Jadi kata dalam bahasa Arab, kata itu ya bahasa Arabnya adalah al-kalimah. Al-kalimah. Kalimah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimah itu kalimat adalah rangkaian kata-kata. Itu kalau bahasa Arab al-kalimah, al-kalimatu. Ini artinya kata. Kata ya. Adapun kalimat yang rangkaian kata-kata, kata-kata dirangkai menjadi kalimat, itu bahasa Arabnya jumlah. Al-jumlatu. Nah ini ya. Jadi jangan sampai nanti ini ya, kita nanti terbiasa menyebut kalimah, maksudnya kata gitu ya. Kalau disebutkan kalimah dalam bahasa Arab maksudnya kata, bukan kalimah dalam artian jumlah. Jadi kalau al-jumlah tuh ya, itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, kalimat dalam Indonesia. Nah, kalimat. Al-jumlah tuh artinya kalimat. Ya. Tapi kalau al-kalimatu dalam bahasa Arab artinya kata. Ya.
Ini al-kalimah. Kalau dihentikan al-kalimah. Al-kalimah itu. Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Pertama, ismun. Ismun. Isim ya. Isim. Yang kedua adalah fi'lun ya. Kemudian ketiga harfun. Nah ini harfun ya. Isim, fi'il dan huruf. Jadi dalam bahasa Arab itu rangkaian kata-kata ini terdiri dari isim, fi'il dan huruf ya. Isim, fi'il dan huruf. Apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf? Nah, nanti insya Allah akan kita pelajari ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak ada huruf ya. Maksudnya begini, kalau dalam bahasa Indonesia kan ini kata ya kan, ada kata ya, kata. Kemudian nanti ada kata benda, ada kata kerja, ada kata apa namanya, kata sifat, kata keterangan ya. Semuanya kata, ya, semuanya kata. Adapun huruf itu yang ini, I, L, M, U ini huruf. Ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu huruf, ya. Itu huruf, ini huruf. Kemudian nanti dirangkai menjadi kalimat ya, kalau dirangkai ya kalimat. Ya, misalnya kalau waktu saya masih SD dulu itu atau TK bahkan ini Bapak Budi, ini adik Budi gitu ya, misalnya gitu ya. Itu kalimat ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu yang dirangkai itu hanya kata nanti jadi kalimat ya. Nanti katanya ada kata sifat, kata keterangan, ada kata benda, ada kata kerja seterusnya. Adapun dalam bahasa Arab nanti yang dirangkai adalah ada isim, ada fiil, ada huruf. Dan huruf ini bukan huruf seperti ini, bukan ya. Tapi contohnya misalnya huruf itu contohnya seperti contoh adalah wa yang artinya dan. Itu huruf. Jadi ada maknanya ya. Huruf yang ini ada maknanya. Huruf bermakna dan misalnya. Ini huruf, bukan isim, bukan fiil. Bukan isim, bukan fiil, tapi huruf. Kemudian nanti ada misalnya fi. Nah, di bisa di dalam ya, bisa bermakna di dalam. Ya, nanti bisa juga kadang bermakna di atas juga bisa. Fi. Kemudian misalnya ada an. Apa an? Dari ya, ada dari ya. Tapi ada juga min itu juga dari ya, dari juga ya. Kemudian ada ilah. Apa ilah? Kepada atau ke gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya, banyak sekali huruf, banyak sekali. Dan ini termasuk huruf ya, dalam bahasa Arab. Huruf ini adalah huruf. Jadi nanti kalau kita merangkai itu ada merangkai isim, merangkai fiil, dan huruf itu dirangkai menjadi kalimat ya. Nah inilah kata-kata ini, ada kata yang bentuknya isim, ada kata yang bentuknya fiil, ada kata yang bentuknya huruf. Isim itu nanti kalau nanti penjelasannya ada ya. Tapi secara gampang itu nanti ini berupa nanti kata benda, kata sifat, kata keterangan gitu ya. Kemudian berupa nanti bentuknya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Ini isim namanya. Ya. Adapun yang fiil itu berupa kata-kata. Kalau kita dalam bahasa kita mudahnya itu kata kerja gitu ya. Kata kerja, mudahnya itu kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Walaupun ya ini kata kerja menunjukkan perbuatan gitu, perbuatan. Menunjukkan perbuatan itu fi'il. Menunjukkan perbuatan tapi ada kaitannya dengan waktu. Ya. Insya Allah nanti akan kita pelajari. Nah, itu yang akan kita rangkai. Sehingga karena kita merangkai kata-kata ini, isim, fi'il dan huruf, maka sebelum belajar kaidah nahwu dan shorof, maka kita harus tahu kata-katanya dulu. Sebagaimana kita kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, ya kan? Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Ini kita ada subjek, predikat, objek, keterangan, ya. Ini kan pelajaran bahasa Indonesia apa namanya? Grammar ya, tata bahasa ya. Tata bahasa. Tapi kita sudah bisa ngomong gitu loh. Kita sudah tahu kata-katanya gitu loh. Misalnya anak kecil tuh ngomong udah lancar, tapi kalau ditanya, Mas,
ini subjeknya mana? Ya nggak tahu ya, karena belum belajar. Jadi nggak tahu karena belum belajar. Nah, kita itu sedang mau mempelajari seperti itu, ya. Oh, ini jadi fa'ilnya, ya, istilahnya tadi. Ini jadi maf'ul bihnya, ini jadi fi'ilnya, ini jadi dzarafnya dan seterusnya gitu ya. Nanti ada istilah-istilah itu, ya. Nah, tetapi kita harus tahu kata-katanya. Makanya didahulukan kaidah-kaidah shorof. Ya. Yang didahulukan adalah shorof dulu. Kenapa? Karena shorof membahas tentang kata-kata. Nanti dibahas isim ditinjau dari ini apa saja, contohnya apa. Isim ditinjau dari ini apa namanya, contohnya apa dan seterusnya ya. Jadi kita membahas shorof dulu ini karena apa? Kita membahas kata-katanya dulu. Pertama dibahas isim apa saja, fiil apa saja, huruf apa saja. Nah, setelah dibahas ini nanti baru masuk kaidah nahwu. Nah, kaidah nahwu belajar SPOK-nya ini. Ya. Makanya nanti kita harus sabar di sini. Sabar ketika membahas masalah kaidah-kaidah shorof ya. Karena nanti dibahas cuma kata saja, kata sama huruf ya, kata sama huruf. Belum rangkaian kata-kata belum kalimat ya, jumlah ya, itu belum. Nanti membahas jumlah itu ketika membahas nahwu ini. Ini baru membahas jumlah. Ya. Makanya nanti harus sabar ketika sedang belajar shorof ya sampai selesai ya. Karena itu tadi alasannya karena kita tidak bisa menyusun kata-kata seperti ini menjadikan kalimat kalau kita tidak tahu kata-katanya. Ya. Makanya harus diawali dengan kaidah-kaidah shorof yang membahas tentang kata-kata. Adapun tasrif ini juga sama. Tasrif ini bagian dari shorof, ya, bagian dari ilmu shorof. Ya, tasrif ini. Hanya saja tasrif ini adalah kata yang nanti terjadi perubahan dari satu kata nanti berubah dengan menjadi kata-kata yang lainnya. Ya. Seperti contoh, misalnya kata-kata nasoro. Nasoro artinya telah menolong. Ya. Telah menolong. Nasoro ya. Nasoro. Ini artinya telah menolong, ya. Nasoro, ya. Telah menolong. Kemudian nanti bisa berubah. Nasoro jadi yansuru, berubah. Artinya sedang atau akan menolong, ya. Nasro yang suruh kemudian nasron, nanti bisa berubah jadi nasron. Artinya apa? Pertolongan. Ya. Nasron suruh nasron. Kemudian mansoron. Ini sama, artinya pertolongan. Hanya saja nanti bedanya ini ada tambahan mim, ya. Pertolongan. Nasoran sur nasron, waman soron fahuwa nasirun. Ada nasirun. Ini kita harus hafal ya. Nanti harus hafal. Ya, mudah ya. Tadi ngomong hafal ini masya Allah mudah. Kalau sudah kita tahu caranya itu mudah, nggak sulit, mudah. Makanya bisa hafal. Nasoran sur nasron, mansoron fahuwa nasirun. Artinya yang menolong. Nasirun, ya. Nasirun. Kemudian fahuwa mansurun, wadaka mansurun. Apa artinya? Yang ditolong. Nah, kalau nasirun itu yang menolong, kalau mansurun yang ditolong. Ya. Kemudian nanti perubahannya ya kesini aja. Nasir mansurun unsur. Unsur apa artinya? Tolonglah. Unsur la tansur. La tansur, janganlah kamu menolong. Ini juga sama, tolonglah maksudnya oleh kamu gitu ya, oleh kamu. Jadi yang ditunjuk adalah kamu gitu ya. La tansur, unsur la tansur. Nah, kemudian ada mansorun. Alhamdulillah.
Mansurun. Oh ini. Ya, mansurun ya. Mansurun ini ada dua mansurun dengan kata yang sama. Lah ini diantara keunikan bahasa Arab. Keunikan bahasa Arab ya. Keunikan bahasa Arab tulisannya sama. Tetapi artinya berbeda. Ya. Nanti mansurun itu artinya bisa, bermakna tempat ya, tempat menolong, isi makan namanya ya. Bisa juga bermakna waktu menolong, waktu menolong gitu ya. Kemudian nanti ada minsorun. Apa minsorun? Alat untuk menolong, alat untuk menolong, untuk menolong. Nah ini. Jadi ada kata-kata, ya, ada kata-kata dalam bahasa Arab yang bisa mengalami perubahan seperti ini, ya, ada banyak, ya, kata-kata yang dia berasal dari satu kata kemudian berubah menjadi kata yang lainnya, ya. Di antara contohnya ini, nasoro, yansuru, nasron, ya, nasirun, mansurun, unsur, latansur, latansur, mansur, mansur, min, sor. Makanya di sini mansur nanti dua kali, ya, dua kali. Ketika menghafal ya di tasrif itu di mansurun dua kali, kemudian min sorun satu kali, itu ya. Jadi nanti ilmu tasrif ini sama, sedang membahas kata-kata. Lah, baru nanti setelah kita membahas kata-kata ini, masuk ini selesai kaidah nahwu, nanti masuk ke kaidah nahwu, baru menyusun kata-kata seperti ini, SPOK-nya itu. Ya. Tetapi istilahnya bukan SPOK ya, tapi nanti ada mubtada, ada khobar dan seterusnya. Nanti soal itu akan kita pelajari. Ya, demikian ya. Makanya kita harus belajar semuanya. Ini harus kita pelajari semuanya. Kalau targetnya kita adalah bisa membaca kitab gundul. Ya. Karena nanti memang gundul, jadi nggak ada harokatnya. Ya nggak ada harokatnya. Seperti ini kan kita kasih harokat ya, aslinya nggak ada, nggak ada harokatnya ya. Tapi kita bisa baca. Makanya kalau ini menjadi motivasi harusnya ya. Kalau kok ada seseorang bisa membaca kitab gundul, atau kita balik aja dulu. Sekarang kalau ada anak kecil SD kelas 1 ya, bisa membaca tulisan kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Wajar enggak, Pak? Wajar ya? Wajar ya? Aneh enggak, Pak? Enggak aneh ya. Anak kelas 1 SD di TK sudah diajarin tuh. Satu lancar tuh baca. Bisa. Anak saya TK udah bisa baca. TK udah diajarin di TK ya, di TK diajarin ya, pakai ISOM gitu ya, bisa alhamdulillah. Sehingga apalagi kelas 1 lancar itu, ya lancar. Artinya kalau sekedar membaca kalimat dalam bahasa Indonesia, gitu ya, anak kecil bisa. Tetapi seseorang kok bisa membaca kitab gundul, tulisan misalnya gini. Sekarang ini saya tanya kepada yang sudah pernah belajar. Yang belum pernah belajar ya menyaksikan dulu ya. Yang masih betul-betul belum pernah ya. Kalau yang sudah pernah, ini tak tulis gundul. Coba silakan ya. Ini Yang mau baca coba silakan, mau dibaca apa? Monggo, yang pernah belajar, yang mungkin sudah pernah belajar, monggo. Katabat darsa. Katabat terus gini ya, ad-darsa gini ya. Iya, apa artinya? Telah menulis pelajaran. Betul. Saya tanya lagi, ada yang bisa baca yang lain enggak? Dengan tulisan yang sama, tak tulis di sini. Selain dibaca katabat darsa. Gimana Pak? Mas?
Kutibat apa artinya? Tulislah pelajaran. Coba ulangi. Apa? Kutiba ya? Kutiba. Kutiba terus darsa gini. Lebih tepatnya kutiba darsu. Ya, lebih tepatnya kutiba darsu. Apa artinya, Mas? Telah ditulis pelajaran itu. Kalau ini, Mas, tadi yang membaca, yang menulis siapa ini? Huwa. Jadi di dalam kata-kata ini ada kata huwa, dia. Dia telah menulis pelajaran. Kalau dibaca katabat darsa. Tapi kalau dibaca kutibat darsu, maka telah ditulis pelajaran itu. Siapa yang menulis? Dihilangkan. Siapa? Nggak ketahuan. Bisa jadi nggak ditulis karena sudah disebutkan di depan, ya. Atau memang dihilangkan, ya. Dihilangkan memang tidak diketahui. Tidak diketahui siapa penulisnya. Ya. Telah ditulis pelajaran itu. Telah ditulis pelajaran itu. Tapi memang sengaja dihilangkan, ya. Itu. Kemudian tak tulis lagi. Coba siapa lagi yang bisa membaca dengan kata yang lainnya, dengan kalimat yang lainnya? Apa? Kitabud darsi. Kalau kitab harus ada alifnya, Pak. Kitabud darsi. Coba yang bukan kitab apa? Apa jamaknya kitab? Kutub. Betul. Kutubud darsi. Apa artinya, Pak? Kalau kutubud darsi apa artinya? Kutub apa kutub? Buku-buku. Adaras pelajaran. Buku-buku pelajaran. Dengan tulisan yang sama bisa 3 yang berbeda. Bisa dibaca katabat darsa, bisa dibaca kutibat darsu, bisa dibaca kutubud darsi. Ini keunikan bahasa Arab ya. Mohon jangan bingung ya. Karena ya memang itulah bahasa Arab. Nanti akan ketahuan nanti ya. Ini sebagai gambaran ya bahwa artinya apa? Kalau ada orang kok bisa membaca kitab gundul atau tulisan gundul bahasa Arab, ini tandanya orang pinter. Pasti sudah belajar kaidah, ya. Kalau belum belajar kaidah, nggak akan mungkin bisa baca. Ya. Gundulan kok bisa baca, gitu ya. Makanya berarti orang ini memang pintar, ya, menguasai kaidah, bisa bahasa Arab, ya. Ya, memang tidak, ya butuh waktu ya. Makanya untuk bisa itu butuh waktu untuk mempelajarinya. Ya, mempelajarinya dan itu bisa, ya, itu bisa asalkan betul-betul kita belajar. Makanya jangan melihat waktunya lama, jangan ya, pokoknya belajar terus saja ya. Insya Allah antum selesai kitab ini betul-betul selesai ya, selesai ya. Masalah paham, nah ini makanya diantara metode yang saya pakai ya, diantara metode lah pokoknya ketika di kelas ya, ketika di kelas maka harus paham. Kalau nggak paham tolong tanya ya. Pokoknya harus paham. Jangan sampai nggak paham, pulang masih bingung, jangan. Pokoknya pelajaran yang dibahas pada waktu malam ini misalnya gitu ya, harus paham. Ya. Setelah paham harus hafal. Jadi antum pulang betul-betul saya paham dan hafal. Jadi betul-betul pulang bawa oleh-oleh gitu loh, oleh ilmu. Bukan cuma sekedar paham tapi tidak menghafal, tidak hafal, enggak. Karena kaidah itu memang harus dihafal. Ya. Dan itu mudah ya, kan sudah terbukti, sudah terbukti, begitu ya. Nah itu. Jadi metodenya demikian. Jadi nanti jangan sampai ketika di kelas itu tidak paham ya, harus paham dan harus kalau nggak paham harus ditanyakan ya, harus ditanyakan. Ya, itu sudah. Gimana Pak? Aneh. Ya aneh. Misalnya sama harokatnya beda-beda, ngertinya. Iya makanya apa namanya nanti ya ini sebagai gambar. Makanya yang saya tanya yang sudah pernah belajar dulu ya. Kalau yang belum belajar kan aneh ya Pak ya, aneh ya. Bagi yang sudah belajar ya tahu wajar itu. Oh memang seperti itu gitu ya. Makanya nanti Pak Warno belajar dulu Pak sampai selesai. Nanti oh kayak gitu toh gitu ya. Saya punya teman ya. Saya punya teman. Ini beliau TO di SMP Binbas apa ya. Dulu ikut kabar, sama ikut kabar. Itu beliau berkomentar begini.
Beliau komentarnya ini. Jadi ketika awal-awal belajar dia bingung bahasa Arab itu. Bingung bahasa Arab. Kemudian setelah sudah belajar, oh cuma kayak gitu toh. Jadi sebelum belajar bingung gitu ya, bahasa Arab kayaknya sulit. Setelah belajar komentarnya, oh cuma kayak gitu toh. Coba, masya Allah. Kemudian dulu saya belajar kabar ya. Artinya saya di kabar saya ikut. Jadi betul-betul saya memang pengurus kabar, tetapi saya betul memanfaatkan program kabar ini. Sehingga dari awal saya ikuti ya. Durusul Lughah selesai dulu. Dulu pakai Durusul Lughah 4 jilid selesai. Saya ikut sampai selesai. Setelah itu baca kitab. Baca kitab. Itu ada teman saya namanya Ustaz Purwoko ya. Beliau ngajar di Binbas, mungkin kenal ya. Ustaz Purwoko ya. Kenal ya. Beliau itu satu kelas sama saya ketika belajar kabar ini. Ketika belajar, tapi beliau sebelumnya sudah pernah belajar sebenarnya. Nah, kemudian setelah itu sudah selesai. Sekarang sudah ngajar seperti ini ya. Ngajar di Maba sana. Jadi buka program seperti kabar seperti ini ya, yang nanti dikasih sertifikat juga gitu. Ya, di Maba gitu. Dulu belajar bareng. Artinya dulu sama-sama nggak bisa. Sama-sama belajar dari nol begitu, ya. Tetapi sekarang sudah bisa ngajar. Iya. Makanya kita butuh sabar saja, butuh sabar belajar terus ya. Nanti insya Allah dapat dan insya Allah bisa berikan manfaat, terutama untuk diri kita sendiri dan mudah-mudahan bisa berikan manfaat untuk orang lain. Iya. Sudah ya. Ini sebagai gambaran ya. Kalau yang ini nggak usah dipikir banget dulu ya. Intinya kita jelaskan dulu. Sudah ya, tak hapus ya? Nggak apa ya, tak hapus ya. 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 Kalau ini karena masuk pelajaran sehingga saya tidak tidak tak tanya-tanya, nggak perlu. Karena ini hanya sebagai gambaran bahwa nanti akan belajar ke sana, arahnya ke sana ya. Yang nanti arahnya adalah supaya kita bisa membaca kitab Gundul ya. 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 Nanti insya Allah kalau sudah belajar nanti akan ketahuan ya. Oh ternyata seperti ini gitu ya. Tulisannya sama tapi bisa dibaca dengan bacaan yang berbeda ya. Tetapi kalau sudah di kitab enggak ya. Kalau sudah di kitab Gundul misalnya kajian fikih, kitab itu enggak akan begitu. Karena apa? Nanti rangkaian kata-katanya jelas ya. Karena maknanya jelas. Jadi tidak mungkin kalimat yang ini enggak mungkin. Ya enggak mungkin. Enggak mungkin nanti seperti tadi kasih contoh ya. Nah ini ya. Ini kata ini yang nggak boleh dibaca kitibi, nggak boleh. Karena dalam bahasa Arab nggak ada kitibi gitu loh, nggak ada gitu loh ya. Begitu maksudnya. Yang ada kataba ada, kutubun ada gitu ya, kutiba ada gitu loh bahasa Arab sehingga bisa itu. Tapi kalau kitibi ya nggak ada gitu loh, gitu ya. Apalagi kalau rangkaian kata-kata kalimat ya, itu jelas otomatis oh pasti begini maknanya, nggak mungkin yang lain gitu, nggak mungkin. Karena memang harus begitu gitu loh, rangkaian kata harus begitu bacanya. Walaupun mungkin ada kata-kata tertentu yang mungkin bisa, tetapi nanti tetap maknanya akan sama. Ya, makanya ketika menulis Arab atau menulis kitab dalam bahasa Arab harus hati-hati ya, jangan sampai nanti orang salah paham ya. Begitu. Berarti membacanya harus sudah dari jumlah ya. Betul Pak. Bisa membaca. Betul. Betul. Kalau masih kataba masih bisa dibaca macam-macam. Kalau udah rangkaian kalimat baru nanti akan bisa dibaca dengan bacaan yang sama ya. Tidak bisa kemungkinan yang lain, enggak bisa. Ya, ataupun kalaupun misalnya bisa yang lain itu nanti maknanya insya Allah sama. Dah. Kemudian ini nanti akan saya tes, akan saya tanyakan ya. Pertama, yang tolong dicatat ya, ditulis. Ini penting sekali di awal ya, yaitu sumber pengambilan kaidah bahasa Arab. Ya. Sumber pengambilan kaidah bahasa Arab. Adanya kaidah nahwu, kaidah shorof. Ya. Kaidah-kaidah nahwu dan shorof ini itu diambil dari mana? Sumbernya apa? Kaidah-kaidah ya. Nanti ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bi dan seterusnya itu ya. Itu sumbernya dari mana? Pertama, Al-Qur'an.
sumber ya pengambilan kaidah bahasa Arab yaitu nahwu dan sorof dan juga yang lainnya, ilmu bahasa Arab yang lainnya ya. Pertama Al-Qur'an. Kemudian yang kedua al-hadis. Al-hadis ya as-sahih. Hadis yang sahih, hadis yang benar ya, bukan hadis palsu ya. Hadis palsu jadi malah keliru ya. Hadis yang sahih, al-hadis as-sahih. Hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga adalah syair jahiliyah. Syair jahiliyah. Yaitu syair-syair pada zaman Nabi diutus, Nabi hidup pada waktu itu. Ya, ketika Nabi para sahabat hidup pada waktu itu, zaman jahiliyah waktu itu. Itu banyak syair-syair yang mereka itu sudah Masya Allah ahli dalam bidang syair ya. Hafalan sampai 1000 bait begitu ya. Bahkan perlombaan syair. Itu memang zaman Nabi diutus waktu itu, Nabi Muhammad SAW diutus, itu zaman syair itu luar biasa. Lah, tiga sumber ini kenapa menjadi sumber pengambilan kaidah bahasa Arab? Karena ini pada masa kemurnian bahasa Arab. Nah ini. Jadi bahasa Arab belum kecampur macam-macam. Ya, belum kecampur bahasa asing. Betul-betul masih murni. Ya, masih murni. Betul kaidah bahasa Arab yang asli. Al-Qur'an ini bahasa Arab asli. Betul pada waktu Al-Qur'an turun, ya. Pada waktu masyarakat waktu itu masih murni bahasa, belum kecampur. Al-Qur'an hadis juga sama, ya. Kemudian syair jahiliyah juga sama. Nah, dari tiga sumber inilah diambil kaidah-kaidah bahasa Arab. Subhanallah. Dari sini saja kita bisa melihat Al-Qur'an sampai hari ini masih ada. Dan Allah sudah jamin Allah akan menjaga sampai nanti sebelum datangnya hari kiamat. Allah berfirman, apa dalilnya? Siapa yang tahu? Bahwa Allah akan menjaga Al-Qur'an ini. Tidak akan ada yang bisa merubah. Beda dengan Injil, beda dengan Taurat, sudah ada perubahan. Tapi Al-Qur'an Allah janji akan jaga sehingga tidak ada satupun yang bisa merubah. Kalau ada yang berusaha merubah pasti ketahuan. Ya sebagai contoh misalnya ada imam, alhamdulillah, anak kecil aja alhamdulillah. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah misalnya gitu ya. Ribuan jutaan orang menghafal Al-Qur'an. Makanya kalau dia mau masuk pasti akan ketahuan. Allah jaga Al-Qur'an. Ya, pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis. Sampai sekarang masih terjaga. Subhanallah, dibukukan. Itu bahasanya masih murni. Ya. Syair jahiliyah juga dibukukan sampai sekarang ada. Ya. Sekarang bahasa Arab yang sekarang, ya, itu sudah pasaran banyak sekali. Ya. Sampai orang Arab sendiri kalau bahasa yang fusha istilahnya ya, itu mereka juga bingung gitu. Karena bahasanya bahasa pasaran. Artinya apa? Bahasa Arab yang sekarang ya, itu sudah kecampur terkontaminasi dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Sebagian bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia tercampur dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa macam-macam ya. Nah, bahasa Arab juga sama, tetapi yang murni sampai sekarang masih ada. Ini menunjukkan benarnya agama Islam. Penjagaan agama Islam ya. Penjagaan Allah terhadap agama Islam. Oh ya, saya lupa. Apa dalilnya tadi? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat apa itu? Inna sesungguhnya kami, nahnu kami, inna nahnu sesungguhnya kami, nahnu nazzalna dzikra. Kami telah menurunkan Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Wa inna lahu lahafizun. La-nya itu lam taukid ya. Sungguh benar-benar kami akan menjaganya. Ini janji Allah. Allah sendiri berjanji bahwa Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang akan menjaganya sendiri. Sehingga tidak mungkin ada yang bisa memalsukannya. Ya. Ini makanya tiga hal ini dijadikan sumber pengambilan bahasa Arab, sehingga kalau ada orang yang berusaha malsu kalimat gitu ya, kata atau misalnya hadis gitu ya. Nah, kok nggak pakai bahasa Arab yang ini gitu, akan ketahuan itu. Oh, ini kok kayak nggak pakai kaidah bahasa Arab yang asli gitu ya. Wah, ini palsu ini kan gitu. Di antaranya ya. Ini. Ya, jadi sumber pengambilan bahasa Arab adalah ini Al-Qur'an, hadis, as-sahih dan syair jahiliyah.
Kenapa? Ini diambil dari sini karena ini ada pada masa kemurnian bahasa Arab. Ya. Setelah itu setelah kemudian Islam menyebar ya, kemudian bercampur dengan ini sudah mulai itu bahasa Arab terkontaminasi ya, terkontaminasi. Tetapi yang pokoknya masih ada. Gitu. Jam udah jam 9 lewat ya, barangkali itu dulu ya. Sudah, ini tak hapus. Hanya ada satu lagi yang mungkin sebagai pelengkap ya, atau ini aja dulu lah. Tapi karena nyambung dengannya tadi, tak sambung aja ya. Sudah ya. Kemudian tulis lagi, tolong ditulis lagi ya. Syarat bisa membaca kitab gundul, kitab yang berbahasa Arab ya, gundul. Ada 2 syarat ya. Jadi kalau kita kepengen bisa membaca kitab gundul, maka 2 syarat ini harus terpenuhi. Kalau tidak, salah satunya saja tidak, maka tidak mungkin bisa ya. Maka 2 syarat ini wajib harus terpenuhi. Pertama, harus tahu artinya. Tahu artinya. Yang kedua, tahu kaidahnya. Kaidahnya yaitu nahwu dan sharaf. Dan ini berurutan. Jadi pertama adalah artinya dulu. Makanya yang dipelajari sharaf dulu. Kata-kata ini artinya ini artinya ini, artinya ini begitu. Ya, seperti tadi. Nasoro telah menolong, yansuru sedang menolong, seterusnya ya, yang tadi itu kata-katanya harus tahu artinya dulu, baru nanti bisa membaca ya. Setelah tahu artinya baru kaidahnya dipakai. Makanya tadi saya kasih contoh, ada katabah ya gini. Nah kemudian Pak Triantara kemudian tadi menjawab. Nah Pak Triantara jawab katabah darsa. Kenapa? Karena Pak Triantara ini menginginkan artinya adalah telah menulis pelajaran. Pak Triantara ini mau mengingatkan dalam hatinya, saya mau meniatkan artinya telah menulis pelajaran. Dia telah menulis pelajaran. Artinya itu baru dibaca. Dibaca katabat darsa. Kemudian tadi Mas Husein ya. Mas Husein baca kutibat darsu. Karena menurut Mas Husein yang mau saya ingin adalah telah ditulis pelajaran itu. Saya menginginkan artinya itu. Maka tak baca kutibat darsu. Nah gini. Jadi didahului dari artinya dulu. Kemudian baru mau dibaca apa. Kemudian setelah itu dibaca lagi yang lain. Yang saya inginkan maksudnya kitab-kitab pelajaran. Ya, itu yang saya inginkan artinya. Maka tak baca kutubu darsi. Makanya ini berurutan. Ya, tahu artinya dulu. Jadi kalau kita membaca kitab gundul ya, ada kitab gundul tulisan Arab gundul, kita tahu artinya dulu, diartikan dulu nih. Ini artinya apa ini? Baru kita baca dengan bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, jadi 2 ini harus. Kalau cuma tahu artinya, nggak tahu kaidahnya, nggak akan bisa baca. Atau tahu kaidahnya tapi nggak tahu artinya juga sama, nggak akan bisa baca. Atau kalau membaca salah, bisa jadi kemungkinan besar salah. Begitu ya? Ya sudah. Itu barangkali. Saya tanya Pak Abid Kurniawan mana? Pak Abid Kurniawan, nggih, monggo. Ya, sebutkan tiga sumber pengambilan bahasa Arab. Al-Quran, Al-Hadis, As-Sahihah, sama saya sendiri. Iya, kenapa? Karena disitulah bahasa Arab itu asli, bercampur dengan bahasa-bahasa. Masih dalam kemurnian bahasa. Ya, berikutnya Pak Amin Nazmin, diulangi Pak Nazmin. Apa judulnya apa tadi? Narasi awalnya apa? Iya, yang awal tadi yang 3 itu. Ini ya, sumber pengambilan bahasa Arab ada 3, apa saja? Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah yang sahih, yang ketiga syair-syair jahiliyah. Ya, kenapa? Karena yang pertama Al-Quran sampai saat ini tidak bercampur, yang kedua terjaga oleh Allah. Ya, karena masih dalam kemurnian bahasa ya, belum tercampur dengan yang lainnya. Ya. Berikutnya Pak Astono, coba diulangi. Apa sebabnya? Apa 3 sumber
pengambilan kaidah bahasa Arab. Iya. Kenapa? Karena disitulah saat kemurnian bahasa. Iya, tak lompat ya. Sekarang Pak Wibowo, mana Pak Wibowo? Iya, apa? 3 sumber pengambilan kaidah bahasa Arab. Yang pertama, hadis sahih. Iya, kenapa? Ada pada kemurnian bahasa. Tak tembak yang di tengah. Pak Maulana, oke Pak Maulana. 3 sumber pengambilan kaidah bahasa Arab. 1 Al-Qur'an, 2 hadis al-sahih. Iya. 3 syair-syair al-jahiliyah. Iya, kenapa? Karena pada masa itu adalah masa kemurnian bahasa. Iya, betul. Kemudian Pak Gunawan, silakan Pak Gunawan, monggo. Apa judulnya? Bagus. Iya. 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 Sekarang saya tunjuk yang sepuh, Pak Sotik Komari, silakan. Sumber-sumber kaidah bahasa Arab. Iya. 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 Sumber pengetahuan murni Iya. Karena masih dalam kemurnian bahasa, betul ya. Sekarang yang paling sepuh, Pak Warno. 3 sumber pengambilan kaidah bahasa Arab apa saja, Pak Suwarno? Al-Quran, hadis sahih, syair-syair Arab jahiliyah. Syair-syair Arab jahiliyah, betul. Kenapa? Ya. Kenapa kok itu dijadikan sumber pengambilan kaidah bahasa Arab? Ya karena memang dulu pertamanya itu seperti itu. Iya. Jadi yang diambil ya yang seperti itu. Iya. Masih murni, belum kecampur dengan bahasa yang lain ya, masya Allah ya. Ya, saya kira sudah mewakili, yang sepuh aja sudah hafal, apalagi yang lainnya. Sudah. Berikutnya, syarat bisa membaca kitab gundul. Pak Catur belum ya tadi ya? Pak Catur belum kan? Pak Catur, apa syaratnya? Pertama? Yang kedua? Apa kaidahnya? Nahwu dan shorof. Ya. Berikutnya Pak Joko Legowo. Mana? Nggih, monggo Pak Joko. Apa syarat, 2 syarat bisa baca kitab gundul? 1. Tahu artinya. Iya, 2. 2. Tahu kaidahnya. Tahu kaidah. Masya Allah, bagus. Berikutnya Pak Rahmat Sobarudin, silakan. Mana Pak Rahmat? Iya, silakan. Syarat bisa membaca kitab gundul. Paham artinya, Iya. tahu kaidahnya. Masya Allah, bagus. Berikutnya Pak Rimawan, silakan. Syarat memahami dan bisa baca memahami kosakata bahasa Arab. Ya, tahu artinya ya, tahu artinya. Terus tahu kaidahnya, apa kaidahnya? Nahwu dan shorof. Ya. Berikutnya Pak Sujarwanto, silakan. Monggo. Syarat bisa membaca kitab gundul. Iya. Tahu artinya. Iya. Yang kedua itu tahu kaidah. Iya, apa itu? Nahwu dan shorof, masya Allah. Berikutnya Pak Taufik, mana Pak Taufik? Oke, silakan Pak Taufik. Syarat bisa membaca kitab gundul. Iya, iya, iya. Begitu ya metode yang saya pilih, sehingga betul-betul ketika antum pulang apa yang disampaikan di sini paham. Sehingga kita tidak ngejar banyak, enggak. Ya, kita ngejar walaupun dikit, gitu, tapi betul-betul paham dan hafal. Karena memang harus hafal, harus hafal. Kalau nggak hafal, nanti pelajaran berikutnya itu nanti nggak bisa, gitu ya. Harus hafal, ya, harus hafal. Seperti kemarin ditampilkan itu penghafalan itu, ya. Bukan settingan, bukan, tapi penghafalan, memang betul hafal, ya. Begitu ya. Sebagai contoh yang tadi itu kata apa gitu ya? Adar, ya. Gitu ya. Kenapa dibaca fathah gitu ya? Kenapa kok dibaca fathah ya? Kok nggak darsu saja gitu ya? Karena ini kaidahnya. Ini karena jadi maf'ul bih. Contohnya begitu ya. Ini sebagai gambaran. Kenapa kok dibaca fathah? Karena dia maf'ul bih. Makanya harus tahu apa itu maf'ul bih gitu ya. Harus hafal. Begitu ya. Oh ya, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan barangkali?
Oh iya. Itu yang bagaimana dan tahunnya itu sampai kapan batasan jahiliyah dengan non jahiliyah? Oh iya, kalau untuk jahiliyah itu nanti ada batasnya ya, sampai mana jadi ada masanya. Saya cuma lupa ada tahunnya gitu. Jadi tahun berapa Hijriah sampai bisa dikatakan itu masih syair-syair yang dikatakan jahiliyah gitu ya. Jadi kalau syair-syair jahiliyah itu nanti sampai batas, cuma saya lupa tahun berapa gitu. Karena Nabi kan wafat kan tahun 11 Hijriah ya. Para sahabat juga waktu itu masih banyak toh. Itu masih kemudian bahasa itu, masih murni bahasa, masih murni. Cuma saya lupa itu sampai tahun keberapa sehingga syair-syair jahiliyah yang beredar pada waktu itu masih dikatakan syair jahiliyah. Kemudian berkaitan dengan isinya yang banyak kesyirikan jelas ya, mengandung kesyirikan, tapi kan yang diambil bukan isinya. Yang diambil cuma kaidahnya saja. Jadi kaidah-kaidah dari bahasa Arabnya itu yang diambil gitu ya, sehingga tidak berpengaruh kepada akidah kita gitu. Gitu ya. Ada yang lain? Nggih, monggo Pak. Musa'arah tadi apa artinya? Muasyarah ya. Jadi pertama adalah al-aqidah, ilmu akidah. Yang kedua al-ibadah, ini yang harus kita pelajari, ibadah. Yang ketiga al-muamalah, ya. Muamalah ini tata muamalah ya, jual beli dan seterusnya. Yang keempat adalah al-muasyarah. Ini tata pergaulan, Pak. Tata pergaulan. Bagaimana dengan istri, bagaimana dengan anak, bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan tata pergaulan, Pak. Bagaimana kita bergaul dengan sesama, tata pergaulan, muasyarah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergauliah dia istrimu dengan cara yang ma'ruf. Yang kelima adalah al-akhlak. Nah ini 5 perkara ini harus kita pelajari semuanya karena wajib ya. Kita harus akidahnya benar, ibadahnya benar, muamalahnya benar, masyarahnya benar, akhlaknya juga harus benar ya. Ini ilmu-ilmu harus kita pelajari. Yang lainnya? Nggih. Saya itu masih seperti banyak sekali mengingatkan akidah. Nggih. Saya kalau pikir aja yang namanya akidah juga kalau kita berserah diri sama Allah, saya meyakini Allah sebagai Tuhan, saya kira sudah ya cukup. Kalau begitu keyakinan seperti itu kok katanya masih harus belajar lah itu. Misalnya itu membaca 3 masalah akidah gitu ya, itu ya saya baca gitu. Saya kira sudah mencukupi apa masih belum gitu. Sekarang saya tanya Pak Warno misalnya. Pak Warno tolong sebutkan syirik besar apa saja Pak? Ya termasuk syirik besar. Syirik yang mengeluarkan dari Islam ya. Tolong sebutkan apa saja atau contohnya apa? Yang apa? Yang syirik besar. Syirik besar yang mengeluarkan dari Islam. Syirik besar ya, menyembah pada selain Allah. Betul. Iya, apalagi percaya kepada kekuatan yang dianggapnya itu punya kekuatan, itu termasuk syirik besar. Iya, ada yang lain, Pak? Iya banyak. Nah, Pak Warno tahu itu belajar apa ngarang sendiri? Ya baca. Nah, kan berarti kan perlu ilmu ya, Pak ya? Itu kan banyak kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya lagi, yang termasuk syirik kecil apa saja, Pak? Kalau syirik kecil itu ya kalau menurut hadisnya itu ya riya gitu. Terus syirik kecil. Gitu ya. Terus ya beribadah tapi itu tidak sesuai dengan hadis sahih atau pengambilan dari hadis-hadis yang dhaif atau yang palsu yang maudhu itu juga termasuk pelanggaran gitu. Bukan syirik kecil Pak, bukan pelanggaran Pak. Syirik kecil yang saya tanyakan syirik kecil. Iya. Ya itu tadi. Iya, berarti jadi gini, kalau ini kenapa kok akidah perlu diperdalam ya Pak ya? Karena ternyata syirik kecil itu banyak sekali. Syirik kecil itu diantaranya riya ya. Riya, sum'ah, kemudian termasuk bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian seseorang punya keyakinan terhadap sebab yang dia itu bukan sebab. Contohnya seorang memakai jimat, itu juga syirik kecil, ya kan? Dan syirik kecil itu walaupun kata-katanya kecil itu dosa yang paling besar.
Dosa yang paling besar adalah syirik, ya. Walaupun tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian bersumpah dengan nama selain Allah juga syirik kecil, ya. Kemudian dan masih banyak lagi Pak, ya, perincian itu. Kemudian nanti ada rincian lagi yang termasuk kafir besar apa saja, kafir kecil apa saja, pembagian. Nanti ada nifak besar, nifak kecil, ya. Kemudian yang namanya kemudian nanti bid'ah, ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang kemudian tidak mengkafirkan. Nanti ada yang apa namanya maksiat yang sifatnya juga bisa mengkafirkan dan tidak mengkafirkan. Ada yang dosa besar, ada dosa kecil, dan seterusnya itu. Akidah itu ya. Kemudian nanti rincian akidah misalnya ya. Kalau kita tahu mungkin ya. Mungkin kita tahu tentang alam kubur ya Pak ya, atau akhirat ya. Tapi rincian di alam kubur itu apa saja ya. Semakin kita mendalami tentang akidah dengan rinci, maka akan semakin kuat keimanan kita, semakin besar rasa tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar ibadah kita kepada Allah, semakin apa namanya? Baik ibadah kita kepada Allah, semakin bagus ya. Sebagaimana kita mempelajari tentang Allah, sifat-sifat Allah, ya kan? Sifat Allah itu Masya Allah ya. Semakin seorang mengetahui sifat-sifat Allah, maka akan semakin pengagungannya kepada Allah semakin besar ya. Kemudian akan semakin tunduk kepada Allah SWT. Di sisi lain akan semakin khusnudzon kepada Allah, tidak kemudian apa namanya suudzon kepada Allah dan seterusnya. Gitu ya Pak. Jadi pemendalaman tentang akidah. Akidah itu rukun iman itu. Rukun iman ini, wah itu panjang. Gitu nggih. Jadi makanya itu tadi semakin kita belajar, Masya Allah ya, ilmu Islam semakin luas dan akan semakin intinya supaya ibadah kita kepada Allah SWT itu semakin baik. Gitu ya Pak ya. Nanti mungkin Pak Warno akan bisa lebih ini. Kalau Pak Warno ikut kajian yang pada subuh hari kami pagi subuh, habis subuh paling sampai jam 6 kurang lebih. Jam 6. Itu setiap hari Rabu ya, setiap hari Rabu itu masalah-masalah akidah itu nanti dibahas tentang Masya Allah ya, masalah akidah itu luas sekali ya. Terus terang yang pembahasan yang sudah pernah saya ikuti itu antaranya ya rukun iman ya. Rukun iman itu yang terus terang yang paling sulit untuk dipahami itu iman kepada takdir. Itu terus terang apa ya permasalahan yang dan itu ulama besar sekalipun itu apa namanya butuh waktu untuk bisa memahaminya ya. Tetapi sebagian salaf mengatakan ya, sahabat yang mengatakan itu kalau seseorang tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman sebelum beriman dengan sebenarnya pada takdir. Ya, ketika seorang iman pada takdir dengan betul-betul tertanam dalam hatinya, hidupnya lapang. Masya Allah. Ya, hidupnya lapang. Tidak ada suudzon pada siapapun. Ya. Saya bicara gini takdir bukan? Takdir. Antum mendengarkan juga takdir, ya kan? Kalau saya tahu itu takdir Allah, semuanya takdir Allah. Buat apa saya riak? Buat apa saya minta dipuji oleh kenapa? Belum tentu antum semua itu memuji saya, belum tentu. Saya bukan suudzon bukan ya. Bisa jadi, ya bukan antum lah. Misalnya kita sedang ceramah gitu ya, ada yang bisa jadi ketika orang yang banyak mendengar, ada yang memuji, ada yang mencela, ada yang cuek-cuek saja, ya kan? Ya buat apa kita riak, minta pujian? Karena itu juga ditakdirkan Allah. Mereka memuji, takdir Allah. Mereka mencela, itu juga takdir Allah. Mereka cuek-cuek saja, juga takdir Allah. Itu tidak bergerak dengan sendirinya, tidak. Makanya buat apa saya kemudian mencari ridho manusia? Itu juga belum tentu kok. Itu dari Allah semuanya. Kemudian saya tidak akan suudzon pada antum semuanya. Kenapa? Saya nggak tahu hati antum kok. Hati antum ditakdirkan sama Allah. Bolak-baliknya hati antum, hati kita semuanya ditakdirkan sama Allah. Makanya kalau saya suudzon pada antum, itu namanya berarti buruk sangka. Ya, apa namanya? Oh, nggak tahu kok. Ya, suudzon kan dosa ya kan? Dosa besar kan? Dosa besar. Suudzon itu. Lah, saya juga nggak tahu hati antum itu nggak tahu gitu ya. Nggak hati siapapun nggak tahu. Maka sudah kita pelongkan sama kaum muslimin udah husnudzon saja. Husnudzon. Ya husnudzon. Jadi apa namanya? Akan lapang. Dan banyak sekali hikmahnya subhanallah. Kalau sudah bahas masalah takdir ini ya, buah iman pada takdir itu luar biasa, Masya Allah. Seorang akan menjadi orang yang baik, ya, berakhlak mulia ketika iman kepada takdir dengan sebenarnya. Hidupnya akan lapang. Ditimpa musibah, ya ini takdir Allah, ya kan? Ya, ini takdir Allah. Ya sudah, diterima saja. Diberi nikmatnya, alhamdulillah ini juga takdir Allah semuanya. Sehingga nanti sampai pada tingkat pada kondisi apapun juga diterima, semuanya takdir Allah diterima oleh seorang.
Ya itu nanti akan lebih bisa paham kalau mempelajari masalah akidah Pak ya. Jadi pendalaman tentang masalah akidah Masya Allah akan berpengaruh terutama pada hati. Kenapa? Karena kebahagiaan kita dalam hati kita. Ya, makanya semakin seorang akidahnya kuat akan semakin hatinya lapang, hidupnya lapang Masya Allah. Gitu ya. Gitu barangkali karena sudah malam ya, jadi mungkin sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salahnya dari saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf pada antum sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.